Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Saskia Lenggogeni Nasrun, merupakan staf pengajar di Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PDD UKT-PT atau pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, dan pada penyampaian PDD UKT-PT ini saya akan menjelaskan blok tentang bedah mulut dan maksilofasial 2 atau blok bedah mulut dan maksilofasial mayor. Blok bedah mulut dan maksilofasial mayor ini adalah salah satu blok dalam kurikulum di program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Ahmad Yani yang akan membahas mengenai aspek-aspek bedah mayor dalam bidang bedah mulut dan maksilofasial, di mana blok ini akan merupakan blok yang ke-20, diselenggarakan selama 4 minggu dan dilakukan evaluasi pada akhir blok di minggu keempat. Adapun materi-materi yang akan diberikan di dalam blok ini mengacu kepada standar kompetensi dokter gigi Indonesia atau SKDGI. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL meliputi CPL 6 dan CPL 8. CPL 6 adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis dan mendeskripsikan secara saintifik. Kemudian CPL 8 mampu menunjukkan kinerja mandiri dan atau berkelompok serta melakukan proses evaluasi diri guna mengembangkan jaringan kerja baik internal maupun eksternal. Pada blok bedah mulut dan maksilofasial 2 atau bedah mulut dan maksilofasial mayor ini memiliki 3 capaian pembelajaran, yaitu dengan kode CPMK 1 dan CPMK 2. CPMK 1 adalah mahasiswa mampu menganalisis etiologi, patogenesis, patofisiologi, pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis awal, diagnosis banding, diagnosis akhir, dan menetapkan prognosis kelainan atau penyakit gigi dan mulut pada neoplasma dan kelainan kongenital sesuai standar klasifikasi penyakit internasional. Kemudian mengetahui persiapan instrumentasi bedah minor serta anestesi umum dalam membantu terapi bedah oromaksilofasial. Kemudian CPMK 2 adalah mahasiswa mampu menganalisis etiologi, patogenesis, patofisiologi, pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis awal, diagnosis banding, diagnosis akhir, dan menetapkan prognosis kelainan atau penyakit gigi mulut pada kelainan kelenjar ludah, serta memahami perawatan special care dentistry dan dental implant sesuai kompetensi dokter gigi umum. Kemudian capaian pembelajaran kepala blok bedah mulut dan maksilofasial tadi diturunkan menjadi beberapa sub CPMK dengan kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu 1. Mampu menganalisis neoplasma jinak dan ganas pada rongga mulut atau CPMK 1. 2. Mampu memahami prinsip dan tata laksana kelainan kongenital atau CPMK 1. Ketiga, mampu menganalisis berbagai macam infeksi odontogenik serta kista rongga mulut CPMK 1. Yang keempat, mampu memahami prinsip anestesi umum pada bedah oromaksilofasial CPMK 1. Nomor 5, mampu memahami pemeriksaan gambaran radiografi intraoral, ekstraoral, CBCT, dan interpretasi radiopatologi neoplasma dan tumor rongga mulut serta penggunaannya pada kasus bedah maksilofasial CPMK 1. Yang keenam, mampu menganalisis prinsip kelainan kelenjar ludah beserta penanganannya atau CPMK 2. Yang ketujuh, mampu memahami prinsip teoritis dari tindakan di special care dentistry itu CPMK 2. Dan nomor 8, mampu memahami prinsip teoritis penata laksanaan kebaharuan pada kedokteran gigi khususnya dental implant atau CPMK 2. Untuk evaluasi dan penilaian atau assessment adalah meliputi yang pertama
Untuk CPMK 1 memiliki 5 sub CPMK, di mana untuk penilaian formatifnya untuk tutorial 1 sebanyak 34%, tutorial 2 sebanyak 33%. Untuk sumatifnya meliputi CBT 22% untuk sub CPMK 1, kemudian CBT 4% untuk sub CPMK 2, CBT 11% untuk sub CPMK 3, kemudian CBT 3% untuk sub CPMK 4, dan CBT 20% untuk sub CPMK 5. Untuk CPMK 2, penilaian formatifnya adalah tutorial 3 sebanyak 33%. Untuk sumatifnya, untuk sub CPMK 6 adalah CBT sebanyak 11%, sub CPMK 7 CBT 4%, sub CPMK 8 CBT 3%. Untuk CPMK 1 dan 2, penilaiannya adalah penilaian sumatif yang meliputi OSOKA sebanyak 30%. Berikut saya tampilkan cuplikan beberapa video dalam kegiatan pembelajaran, yaitu pada kegiatan perkuliahan. Walaupun terlihatnya seperti yang tidak akan, seolah-olah tidak begitu terpakai nanti pada saat kalian menjadi dokter gigi, tapi bukan tidak mungkin nanti kalian akan menemukan kasusnya ya pada saat kalian sudah bekerja sebagai dokter gigi, apalagi internship. Kalau internship itu kan rata-rata kalau nggak di rumah sakit umum, di puskesmas misalnya begitu ya. Nah itu bukan tidak mungkin akan ditemukan kasus celah bibir dan langit-langit. Nah nanti kalau misalnya kalian bertemu kasus seperti ini, mau diapakan kalau setingkat untuk tingkat kompetensi dokter gigi umum kira-kira? Nah nanti kita lihat dulu ya bagaimana pertama-tama cara mengenali berbagai macam celah bibir dan langit-langit ini ya. Nah, jadi kasus celah bibir dan langit-langit atau orofacial cleft ya. Dalam hal ini yang banyak ditemukan itu adalah yang non-sindromik. Jadi kalau non-sindromik itu celahnya hanya terbatas pada bibir dan langit-langit saja tanpa ada kelainan di bagian tubuh lain ya. Misalnya ada kelainan di bagian ekstremitas ya, dia bibirnya sumbing, langit-langit sumbing, tapi ada juga kelainan di kaki, di tangan, atau ada kelainan jantung. Nah itu namanya sindromik. Tapi kalau yang banyak ditemui itu yang non sindromik ya, jadi hanya celahnya di bibir dan langit-langit saja. Nah untuk sumbing bibir dan langit-langit ini atau celah bibir dan langit-langit ini juga terbagi-bagi lagi menjadi beberapa manifestasi klinis. Ada yang bibir dan langit-langit, ada yang mengenai bibir saja seperti ini, ada yang mengenai bibir dan langit-langit seperti ini. Nah untuk bibir dan langit-langit ini ada yang unilateral, ada yang bilateral, dua sisi ya. Walaupun ini kasusnya paling jarang itu yang ini ya, yang paling banyak yang ini ya. Kenapa harus diagnosis dengan tepat ya? Karena nanti akan mempengaruhi metode terapi operasi yang akan dilakukan seperti itu ya. Kalau untuk tingkatan dokter gigi umum ya. Tapi kalau berminat meneliti lebih jauh lagi tentang faktor risikonya ya akan lebih bagus lagi ya. Tapi kalau nanti mau meneliti ya harus dipisah-pisah lebih baik ya. Begini ya, jangan disamaratakan begini. Sebaiknya begitu ya. Mungkin sampai sini ada yang akan ditanyakan. Ayo apa aja boleh? Apa yang menyebabkan kamu misalnya kalau bertemu pasien ini menyebabkan sesuatu yang tampak aneh di dalam pikiran kamu apa? Kira-kira yang ingin kamu ketahui, apa bisa terjadi seperti ini, apa kira-kira? Ini contohnya salah satunya adalah untuk mengedukasi pasien ya. Apa nih yang umum aja, nggak usah terlalu jauh ke genetik, itu terlalu jauh kalau untuk permulaan memeriksa pasien ya. Nanti kalau sudah besar, ini kira-kira bagaimana tuh? Irena mana Irena? Nah, kamu kan meneliti nih. Kemarin yang penelitian kamu apa yang terjadi?
Yang saya kan mengenai bakteri. Nah, kalau kasusnya seperti ini apa nih yang akan terjadi nih menurut kamu? Yang kamu temukan kemarin di Yayasan Celah Bibir Langit-Langit. Juga pada pasien yang masih memiliki celah, bakteri Streptococcus mutantesnya lebih tinggi daripada yang sudah menjalani operasi. Nah, kenapa? Kalau kita lihat ini ada apa nih? Ini kan terbuka nih, ya. Nah, ini mestinya kalian ada rasa pasti ada sesuatu yang akan mempengaruhi status gigi geligi pasien kan? Nah, ada apa yang Irena temukan kemarin di sini? Ini kan terbuka nih, rongga dengan rongga apa terbukanya? Terbuka dengan rongga hidung. Nah, jadi pasti ada apa nih kalau terbuka dengan rongga hidung? Kemungkinan apa yang lebih banyak? Yang kamu teliti kemarin? Bakteri Streptococcus mutantesnya meningkat karena kesulitan untuk membersihkan. Selain itu, kalau Streptococcus yang kamu teliti lebih banyak di mana? Floranya? Di rongga mulut. Rongga mulut. Nah, tapi kenapa kalau terbuka hidungnya jadi gimana? Kalau ini kan terbukanya ke rongga apa nih? Rongga nasal ya, berarti ada bakteri yang nasal juga bisa tumbuh di sini kan, ataupun sebaliknya dari sini ke nasal. Nah, jadi itu meningkatkan selain berpengaruh ke rongga mulut, pengaruhnya kemana? Pernafasan ya, rongga hidung, infeksi saluran nafas misalnya, ISPA ya, infeksi saluran pernafasan atas. Terus kalau di rongga mulut apa nih? Ini ada gigi, jadi apa? Risiko terjadinya karies yang lebih tinggi ya kalau terbuka begini. Begitu. Kalau misalnya celah bibir saja seperti ini ya, ini pun juga sebetulnya ada hubungannya dengan rongga hidung kalau mengenai palatum primer. Jadi palatum itu ada dua ya, palatum primer yang di depan ya. Ini dari kan tulangnya begini ya, dari C kiri ke C kanan atas. Belakangnya adalah palatum sekunder ya. Nah, kadang-kadang celah bibir ini ada yang tidak mengenai langit-langit, hanya tok aja di sini bibir ya. Itu ya, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian di lapangan pekerjaan nantinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sudah cuci tangan itu ya, ini sih step-stepnya sih oke ya. Menyikat tangannya, cuman aslinya memang kalau di Oka itu ada sikat khusus ya, selain memang gerakan seperti ini juga memang perlu ya. Tuh, kalau ini kan nggak nyampe keran itu di atas, jadi kita gini, kalau ini ke bawah gini ya. Nah ini, ada yang salah nggak ini? Nah, itu siapa yang bilang kebalik? Angkatan gelombang berapa? Tuh, itu juga aku. Kenapa kamu dengan penuh kesadaran? Ini bukan menyalahkan ya, ini mah biar sharing aja semua. Nanti saya yakin semua juga masih suka pada begini ya. Kebalik dong, masukinnya editnya kebalik. Oh, editnya kebalik. Oh, pantesan. Jadi saya salah kaprah. Oh, itu kamu peserta CDS? Oh ya, nggak apa-apa. Jadi tahu kan? Ya. Kalau kayak gini, berarti salah udah tahu semua ya. Nah, yang kayak gitu untuk kamu kan jadi saya lihatnya salah ya. Nah, ini mestinya ini dulu ya. Nah, ini ya. Nah, kalau kamu memasangkan baju steril, ini disterilkan dulu nggak bajunya? Iya. Ya. Nah, ini sebetulnya ada caranya, cara melepas baju ini dari. Kalau bisa nanti kalian, walaupun kalian tidak melakukan, ada videonya, cari aja ya. Nah, ini asisten non steril ya. Nah, berarti ininya steril nggak? Mustinya pakai tangan-tangan yang benar-benar steril ya. Nah, mustinya ada 2 orang. Jadi kalau mau yang pasangkan tadi dari depan ini ya. Nah, ini adalah asisten yang steril. Jadi dia nggak apa-apa mau pakai sarung tangan steril dulu. Ya, belakangnya ini ganti. Kamu nggak boleh langsung memutar gini, mestinya ganti orang. Ini asisten non steril yang pasang ya. Gayanya sih udah gaya artis soalnya. Ini itu saya masih heran kenapa kalian pakai 2 lapis gitu tuh, gimana sih?
Kata siapa itu ya? Dari mana ya? Jadi yang biru di dalam, yang steril di luar itu mana? Ya nanti ya kita lihat nih. Ini maksudnya yang steril apa non steril ini teh? Steril loh. Ya enggak gini. Kamu pegang-pegang bagian dalam kamu. Nah, nih bagian dalam kamu cubit nih. Ya, nggak, nanti jangan tolong diperbaiki ya, nggak gini ya. Jadi kan kalau sarung tangan itu dilipat, nanti kan ada yang lipat ya. Satu lagi, saya sebenarnya tidak setuju ya kamu menyediakan alat di sini tuh. Meja pajangan gini nih, meja pajangan atau meja anjang-anjangan ini ya. Ya nggak apa-apa lah, ini kita perbaiki aja ya, karena saya masih melihat beberapa masih begini. Makanya ini memang sih pakai korentang ya. Kamu jepitnya juga memang pakai korentang. Oke, tapi sekarang itu mulai dari sebelum pandemi ternyata, karena saya juga selama ini alatnya selalu disiapkan, saya juga tidak terlalu mengikuti. Setelah saya tanya perawat saya di rumah sakit tempat saya praktek, itu sudah tidak digunakan. Kalau zaman saya dulu memang masih digunakan ya. Jadi hendaknya semua alat itu begitu datang ya di meja dental unit. Makanya karena kalau memang korentang, tapi siapkan aja, siapa tuh ada yang keadaan yang memang mau tidak mau pakai korentang lah untuk sedikit-sedikit mah ya. Jadi memasang kain hijau di dental unit, kalau bisa ada satu orang yang pakai tangan steril, sarung tangan steril dulu. Satu orang buka, satu ngambil gitu, pakai sarung tangan steril, simpan di dental unit ya. Nah, jadi semua alat itu kalian jatuhkan aja di dental unit, tidak perlu lagi pakai meja-meja tambahan seperti ini sebetulnya ya, termasuk handscoon yang steril. Dan sudah taruh aja ya. Kita lihat. Nah, ini tadi masih tangan satunya masuk ke dalam bagian itu kan tidak steril ya. Nah, ini ya, jadi tidak memakai dua begini. Ini pasti ajaran dari angkatan atas ya. Jangan tuh ya. Nah, ini memang sih ini sih tuh, ini masih memegang bagian dalam tuh. Ya. Kelihatan ya? Nah, jangan seperti cukup bagian luarnya saja, nanti peragakan lagi. Kalau bisa, kamu buat videoan sampai benar baru bisa diedarkan ke teman-teman, mau nggak? Biar jadi artis lagi nih. Ya. Demikian penyampaian PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.